sahabat harapan dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat ya, dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai dengan keinginan ya. Sudah hadir di studio podcast Las Harfa di pagi hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa ya teman-teman ya, karena beliau yang Faiz hadirkan menjadi narsum di podcast Las Harfa pagi hari ini adalah owner dari Jin Solution. Ini salah satu bisnis di bidang fashion dan juga owner dari Milidinis Manis, ini di bidang food ya atau makanan, dan juga owner dari Momen Kreasi atau distributor makanan seperti itu. Sudah hadir Kang Ajis Ambe. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Kang ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini kan teman-teman penonton Las Harfa di pagi hari ini. Halo sobat Las Harfa, saya Samri dari Jin Solution, Milidinis Manis dan Momen Kreasi hadir di podcast Las Harfa. Siap, terima kasih banyak Kang Ajis. Ini sudah hadir di podcast Las Harfa di tengah jadwal Kang Ajis yang luar biasa padat ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Las Harfa. Follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook ya, di TikTok, semuanya follow. Dan insya Allah hari ini Faiz akan membahas soal cerita sukses atau cerita inspiratif Kang Ajis ya, bagaimana di usianya yang masih sangat muda, seumuran sama Faiz. Tapi beliau saat ini sudah memiliki karyawan 35 karyawan. Ya, kurang lebih. Wow, dahsyat ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bayangkan 35 karyawan itu kan bukan sebuah angka yang sedikit ya. Mungkin Faiz pengen cerita dulu Kang Ajis sebelum akhirnya memutuskan menjadi owner yang saat ini Milidinis Manis, kemudian juga dari Jin Solution. Pernah punya cerita pahit nggak sih Kang Ajis awal-awal merintis usaha sebelum akhirnya sampai berada di titik ini? Ya, mulai usaha itu mungkin dari Jin Solution dulu ya. Jin Solution itu saya buka Jin Solution dari tahun 2010. Kurang lebih 12 tahun yang lalu kan gitu. Ya, kisah pahitnya mungkin dari sisi di awal-awal itu image untuk membuka usaha itu tidak lepas dari hal permodalan Kang Faiz. Ya kan, permodalan itu sendiri. Nah, permodalan itu di awal-awal yang kita tahu alternatifnya cuma dua, karena lingkungannya itu di pasar itu cuma dua. Yang pertama ya modal itu dari uang pribadi, entah itu dari jual tanah ataupun jual rumah ataupun jual harta benda lah kan gitu, untuk mulai modal usaha itu. Yang kedua ya kita minjam dari bank kan gitu, nggak lepas dari dua alternatif itu kan gitu. Tapi saya nggak percaya kalau bahwa cuman hanya ada dua alternatif itu kan gitu. Makanya saya mencari alternatif yang ketiga kan gitu. Alternatif ketiga itu yang tidak melibatkan nggak jual tanah ataupun hal-hal harta benda yang tidak berkaitan dengan bank kan gitu. Yang yang saya pakai alternatif yang ketiga Kang Faiz. Yes. Yang memang itu pure tidak menjual barang-barang yang ada di rumah. Dan juga tidak minjem ke bank. Artinya nggak ada yang dijual juga sih masalahnya. Artinya dimulai usaha dari 2010, tentu ketika modal itu sudah didapat, memulai usaha di Jin Solution gitu kan. Artinya kan tidak mudah juga Kang Ajis, perlu berdarah-darah ya mungkin. Betul. Mungkin bisa diceritain awalnya bagaimana sepi nggak ada yang beli dan lain sebagainya Kang Ajis. Untungnya untuk memulai Jin Solution itu untuk market sendiri tidak terlalu sulit, karena saya tinggal meneruskan yang udah ada sebenarnya. Dulu itu saya di tempat yang dulu di Jakarta itu saya meneruskan ataupun membeli tempat itu dari mamang saya ataupun saudara saya kan gitu. Ya saya ikut 2 tahun dan kemudian 2010 itu ya udah just tempatnya dibayarin sama kamu aja kan gitu. Ya alhamdulillah dengan sedikit banyaknya tabungan buat membayarin tempat itu. Cuman kata saya ya itu juga di awalnya kan itu impian saya kapan punya tempat sendiri kan gitu. Tapi di sela-sela tahajud itu alhamdulillah dikabulkan. Alhamdulillah punya tempat sendiri, tapi Allah seakan-akan ngasihnya nanggung. Kok cuma tempat doang, barangnya mana? Modalnya nggak ada buat barangnya kan gitu. Iya, akhirnya sholat lagi, tahajud lagi, minta petunjuk gimana caranya punya barang kan gitu. Akhirnya seminggu itu kita nggak jualan karena nggak ada barangnya kan. Alternatifnya cuma 2. Akhirnya dikasih di minggu kedua, alternatifnya adalah
dikasih apa namanya pemikiran, ya kenapa saya enggak nyamperin ke konveksi pembuat jeans ini kan gitu, pakai pakaian ini. Akhirnya saya samperin ke kolega-kolega mamang saya itu, ke konveksi itu. Saya, Pak, saya punya tempat tapi nggak punya barang. Tapi kalau Bapak percaya, suplai barang di situ. Saya nggak punya modal sama sekali, saya cuman punya tempat dan kepercayaan di situ. Alhamdulillah dari 6 orang yang saya samper itu 6 orangnya yang nyuplai barang kan. Jadi nggak modal sama sekali. Dahsyat. Artinya awalnya berdoa punya tempat dikabulkan. Alhamdulillah. Tapi nggak ada isinya. Gak ada isinya, minta lagi. Berdoa lagi, alhamdulillah dikasih. Siap. Kang Ajis, artinya Kang Ajis dari 2010 sampai dengan saat ini tetap fokus di bisnis fashion gitu, di Jeans Solution. Tapi ini sahabat harapan di awal-awal pandemi 2020 ya. Betul, itu sangat memukul sekali. Fashion Kang Ajis ini mendapat tamparan yang sangat keras. Bagaimana tadi sempat cerita off air juga, 2 dari 3 toko yang Kang Ajis miliki ini harus tutup. Toko yang di Jakarta tutup, kemudian toko yang di Keramat Batu tutup, hingga yang ada di Kaligandu. Tapi di tengah keterbatasan, di tengah himpitan dan di tengah kesulitan yang Kang Ajis hadapi, justru ada titik balik bagaimana Kang Ajis bangkit waktu itu di 2020 ketika Jeans Solution mulai agak sedikit menurun, terpikir untuk bisnis milih jenis makanan ringan yang biasa sahabat beli mungkin ketika SD di warung di sekolah, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini omset dari milih jenis manis luar biasa. Bisa diceritakan Kang Ajis mungkin kepikiran dari bisnis fashion kok tiba-tiba ke makanan waktu itu seperti apa? Ya, pertama kali dengar kabar COVID datang di bulan Maret 2020 itu, karena ada informasi yang bakal memprediksi bahwa pandemi ini akan lama kan gitu. Dengan kebijakan pemerintah yang waktu itu serba absurd, termasuk saya kan, ada yang suruh nutup, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh keluar, tapi nggak dikasih makan juga kan gitu. Gimana kan gitu. Saya mikirnya ketika bulan Maret April itu, pas Maret itu saya kumpulkan semua karyawan, saya libur semua. Saya kumpulkan dari Jakarta, dari Keramat, dari Kaligandu, saya kumpulkan di toko yang di Keramat waktu itu. Saya kumpulkan, saya informasikan bahwa pandemi ini akan lama dan itu akan tidak akan serba tidak pasti. Dan kemungkinan terburuknya adalah kita semua akan tutup. Kalau kita tidak antisipasi hal-hal yang bisa kita antisipasi. Nah, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, kita mentransformasi dari offline ke online. Dan yang kedua adalah kita harus mempunyai alternatif usaha baru untuk menunjang kebutuhan sehari-hari kan gitu. Nah, akhirnya ada 2 skema yang kita jalankan. Yang pertama, kita mencoba buka lewat online, ya kan? Dan itu tidak gampang karena kita tertatih-tatih di situ. Yang kedua, kita buka usaha baru. Ada yang divisi yang ngurusin bagaimana kita mentransformasi dari offline ke online dan mencari alternatif usaha baru. Nah, alternatif usaha baru itu waktu di pandemi cluenya cuma 2 kan gitu, di bidang kesehatan atau di bidang makanan yang nggak mati di masa pandemi kan gitu. Karena semua orang butuh makan kan gitu kan, yang nggak putus lah. Akhirnya di Juni kurang lebih tanggal 12-an Juni itu kita launching yang namanya waktu dulu bukan Milidi dulu, makaroni aha moment, dan Milidi juga belum termasuk sebesar ini kan, kita nggak tahu kan. Akhirnya kita berjualan di yang bisnis makanan kan gitu. Saya mikirkannya kenapa ya, pertama ketika prediksi pandemi ini akan lama, yang prediksi total karyawan kan kurang lebih kan 7 orang, dan 5 orang nanti yang dari Jakarta sama dari Keramat ini kan yang di Serang, di Kaligandu masih aman, masih bisa buka. Dan kan di Jakarta sama di Keramat itu diharuskan nutup secara tempat ataupun kebijakan juga harus tutup. Nah, jadi 5 orang ini saya mikirkan gimana untuk memberdayakan mereka kan gitu. Gak mungkin kita yang orang-orang yang udah pernah ikut lama sama kita rumahkan tanpa sepihak lah intinya kan. Kita nggak tega juga, makanya kita bangun usaha Milidi Jenis Manis ini. Ketika udah jalan, 1 karyawan, 2 karyawan, satu-satu kita tarik, dan alhamdulillah sekarang udah yang 5 orang ini udah ke cover ke Milidi Jenis Manis, bahkan lebih kan gitu. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah. Jadi memang awal yang tidak mudah justru
bukan barokah ya. Justru titik awal mulanya ketika pandemi. Mungkin ketika pandemi tidak ada, tidak pernah terfikirkan juga kan Haji untuk memulai usaha Mili Dinis Manis. Dan kalau dibandingkan sekarang pendapatan antara dari Jin Solution dan juga dari Mili Dinis Manis ini ternyata besar. Ya, artinya sekarang hanya misalkan satu toko lagi di Kaligandu, sementara toko yang di Keramat dan toko yang di Jakarta sudah tutup. Anda pernah terfikirkan untuk kembali membuka yang di Jakarta dan Keramat, Kang Ajis, atau untuk saat ini fokus di Mili dulu? Nah, untuk planning bisnis ke depan, entah itu teman-teman ataupun saya pribadi sendiri, contohnya untuk usaha apa sih sebenarnya untuk ke depan itu seperti apa kan gitu. Nah, kalau kita berpikirnya buka outlet dengan jumlah modal yang lumayan besar kan gitu, dan sifatnya dagang itu artinya kita nggak tahu, tidak bisa memprediksi besok itu laku berapa. Betul. Sifatnya dagang kan, secara itu tidak bisa dipastikan. Entah itu ada laku sepotong, 2 pot, apalagi di usaha-usaha awal kita harus banting tulang, harus modalnya keluar lagi kan gitu. Untuk hal-hal usaha-usaha seperti itu, untuk masa-masa seperti ini, kayaknya saya nggak menyarankan. Ataupun pribadi sendiri saya, ketika walaupun sekarang udah mulai normal, usaha yang akan kita jalankan itu bukan secara sistem dagang. Kita buka outlet di Keramat Watu ataupun di Jakarta. Nah, sekarang apalagi ada sistem digital kan gitu, memungkinkan kita tidak harus menjual secara offline dengan mengontrak ataupun dengan barang yang banyak dan yang lain-lain. Kalau afiliasinya adalah keuntungan ataupun bisnis ataupun uang, yang nggak harus kita modal besar kan gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita jalankan ke depan itu. Yang penting itu apalagi dengan dunia yang sekarang bisa lebih minimalis lah dari sisi modal, dari sisi tenaga kerja, dari sistem gerak lingkup ruangan juga bisa lebih luas kan. Ya, artinya kalau pertanyaan Faiz tadi, apakah ada minat untuk kembali membuka toko di Keramat dan di Jakarta? Tidak ya. Tidak, ya. Tapi kalau untuk usaha di fashionnya masih tetap mau. Masih. Mungkin bisa di rumah atau di tempat manapun yang tidak harus mengeluarkan budget untuk menyewa. Betul. Dan lain. Karena rata-rata untuk buka toko distro rata-rata kan di angka minimal 100 sampai 300-an juta per outlet kan gitu. Untuk kondisi yang seperti kayak sekarang ini, dagang untuk awal-awal itu sangat berat. Kecuali yang di tahun-tahun kemarin tuh kita buka launching pertama 1 tahun 2 tahun udah mulai agak ada traffic kan. Kalau sekarang udah mulai agak sulit. Agak sulit ya Kang Ajis ya, karena memang persaingan dan lain sebagainya. Terlebih sekarang sudah online. Kang Ajis sepakat, justru banyak mungkin penonton juga yang membeli fashionnya lewat online, betul. Bukan lagi mengunjungi toko satu ke toko yang lain. Karena artinya kalau tadi juga sempat ngobrol soal penyebaran Mili yang saat ini, Sahabat Harapan sudah tersebar di hampir 2000 warung ya, di Kota Serang, di Pandeglang, di Tangerang, Cilegon. Tentu setiap bulan akan bertambah warung ini. Untuk tahun ini, di tahun 2022 yang menyisakan tinggal beberapa bulan lagi, berapa target warung yang akan ditambah, Kang Ajis? Jadi saya lihat dari persentase aja ataupun survei itu, yang baru kita garap total di Kota Serang ataupun sekitar sekarang aja itu potensinya masih ada kurang lebih 2000-an warung lagi untuk di daerah sini. Nah, di awal-awal tahun itu saya sudah mempromosikan sama tim itu untuk buka cabang di sekitaran Cikande. Kalau keluar kita buka kantor pusat di situ, Momen Kreasi, dengan produk andalannya Mili Dinis Manis, ada usus crispy, ada Naiti, Munggu dan yang lain-lain lah di situ. Jadi untuk warung di sekitaran, kita menggarap dari sekitaran Cikande, dari Balaraja sampai ke Tangerang kan gitu. Kurang lebih itu target kita bisa menggarap 3.000 sampai 4.000 warungan. Dahsyat. Jadi kalau 2.000 warung yang sekarang sampai dengan Desember nanti di tahun 2022, tambahan lagi 2.000 sampai 3.000, artinya 5.000 warung ya. Iya, kurang lebih. Memang sudah bisa teman-teman nikmati produk Mili Dinis Manis di hampir 5.000 warung. Artinya tadi juga sempat ngobrol juga sama Kang Ajis ini, teman-teman Sahabat Harapan. Artinya produksi Mili Dinis Manis ini tidak hanya tersebar di warung-warung kampung, tapi juga di sekolah ya Kang Ajis ya? Di sekolah untuk awal kita sudah 140-an sekolah, SD, SMP, SMA, sama di kampus juga udah masuk. Siap, dahsyat. Ini teman-teman tentu penasaran ya, berapa sih kira-kira
omset Kang Ajis per bulannya kalau dihitung dari 2000 warung yang menyebarkan produk Milady Manis, ada 35 karyawan. Yang Faiz kepo seperti apa? Kita lihat sejenak setelah yang satu ini, tetap di podcast Las Arfa. Kita minum dulu Kang Ajis. Siap. Guys. Yes, sahabat harapan, tentunya Faiz di studio masih bersama dengan Kang Ajis Amri, ini owner dari Gin Solution, Milady Manis, dan juga owner dari Momen Kreasi Serang. Kang Ajis tadi sempat kepotong di segmen pertama soal Faiz penasaran nih Kang Ajis nih, kalau saat ini Kang Ajis memiliki 35 karyawan. Betul. Lebih dari 2000 warung sudah menjajakan produk dari Milady Manis. Ini kira-kira per bulan nih omsetnya berapa sih Kang Ajis? Untuk omset sendiri kita ngelihatnya dari jumlah piece terjual kali Kang Faiz ya. Piece terjual itu rata-rata per hari bisa di angka 7.000 sampai 10.000 piece per hari. Gitu. Tinggal dikaliin aja sebulan gitu kan. Tinggal dikali sebulan. Artinya kalau setiap piece-nya itu berapa Kang Ajis? 1000 ya? 1000 ya. 1000 dikali ribuan piece, banyak aja ya? Banyak ya. Kalkulator. Faiz males gitu ya. Nah Kang Ajis, artinya kan ketika memulai bisnis ini Kang Ajis, mohon maaf, buta ya di bisnis baru buta banget. Artinya kan memang hampir 10 tahun justru fokusnya di fashion. Terjun ke makanan atas dasar keterpaksaan dan mau nggak mau, suka nggak suka harus terjun, karena bagaimana mengamankan karyawan agar tidak dirumahkan. Artinya perlu proses pembelajarannya panjang dong Kang Ajis. Mungkin bisa diceritakan prosesnya bagaimana mematenkan di Milady, sebelumnya apa dulu nih sebelum akhirnya ketemu Milady? Untuk proses mungkin bukan cuma panjang ya, tapi kan itu kan ada trial and error yang nggak main-main kan gitu. Karena apa ya? Contoh di bulan pertama sampai bulan ketiga aja rata-rata kerugian itu sampai 5 sampai 6 juta per bulan kan gitu kan. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu. Nah, untungnya kita punya tim yang membahas Milady ini bahkan hampir tiap hari. Bagaimana caranya kita bisa survive, bagaimana caranya kita bisa fight di bisnis snack ini kan gitu. Dan akhirnya yang terciptalah sekarang kan gitu. Lah untuk menentukan apa namanya dari kita mulai dari awal aja dulu. Nah, di awalnya itu kita sistem jualannya itu kita pakai gerobak di depan-depan toko, depan-depan kafe dan yang lain-lain. Nah, balik lagi karena itu sifatnya jualan. Nah, kita nggak tahu besok itu laku berapa. Karena kita udah setia barang, kita stay di situ, dipikirnya ada yang nungguin, ada orang dilayanin kan gitu. Tapi kita tidak bisa memprediksi besok itu laku berapa kan gitu. Kadang ada yang laku 1, laku 10 kan gitu. Dan itu tidak bisa menutup operasional kan gitu. Nah, itulah yang menjadi kerugian mungkin di awal-awal itu kan, untuk boothnya dan yang lain-lain. Nah, untungnya kita bahas itu, kita produknya tetap, tapi bagaimana cara kita menjualnya itu lebih penting, kan gitu. Jadi ada satu istilah, bukan apa yang kamu jual, tapi bagaimana kamu menjualnya. Itu yang lebih penting daripada apa produknya, kan gitu. Nah, bergantilah dari sistem booth ataupun buka stand, kita rubah ke sistem konsignasi kan gitu. Konsignasi juga hal baru. Konsignasi itu berkaitan dengan area wilayah. Sedangkan orang-orang kita yang biasa duduk stand di toko nggak tahu area Serang kan gitu. Wilayahnya, cara menawarkan ke warungnya dan yang lain-lain. Nah, alhamdulillahnya kita mempunyai tim yang disebut kita tuh mau belajar kan gitu, mau belajar bagaimana caranya menguasai bidang yang akan kita terjuni ini. Nah, kita potong masalah satu persatu dan kita selesaikan masalah itu satu persatu. Dari sistem bagaimana kita menawarkan ke warung, bagaimana caranya warung itu dari 10 warung awalnya yang menerima itu 4 orang, yang 6 nolak. Kita tingkatkan lagi komunikasinya, cara bicaranya dari 10 warung rata-rata 6 sampai 7 warung yang diterima. Tapi sekarang dengan komunikasi yang dengan kemahiran para sales dan ada trik-triknya ternyata untuk menawarkan itu, ya rata-rata 10
warung kita tawarkan itu rata-rata 10-10-nya terima. 10-10-nya terima. Ya kan? Ada ilmunya kan? Ada ilmunya. Kita pecahkan satu-satu. Yang dulunya 10 warung yang terima 3, 4, banyak yang nolak. Nah, itu sistem konsignasi yang dulunya satu sales muter cari warung nawarin. Nah, gimana saya memastikan bahwa sistem konsignasi inilah dengan cara inilah yang cocok untuk kelas milenialis manis ini. Balik lagi, nggak semua bisnis itu sesuai. Apa Kang Faiz mau buka ini sesuai? Enggak. Mungkin ada yang cocoknya di online, ada di WA group, ada di TikTok, ada di Shopee Food dan yang lain-lain. Nah, balik lagi kita harus memitigasi itu dulu semua. Produk kita itu cocoknya di market mana dan cara menjualnya bagaimana. Karena yang ada di buku, di pelajaran atau video-video motivasi bisnis dan yang lain-lain itu secara general bicaranya, bukan secara spesifik untuk usaha kita. Jadi kita harus bisa tahu dulu usaha kita tuh seperti apa, cocoknya di kolam mana, kompetitornya siapa, cara menawarkannya berapa, sistemnya bagaimana. Nah, itu harus lebih kita kuasai kan gitu. Akhirnya kita dari apa namanya ya Pak, ini hal yang baru ya menurut saya kan, karena biasa kalau pakaian kan tinggal beli jual kan gitu, lebih simpel lah dibanding ini. Wah, ini berkaitannya dengan SDM kan. Entah itu dengan salesnya, dengan ibu warungnya, dengan marketnya, dengan yang lain-lain. Kita pelajari satu-satu, kita pecahkan satu-satu. Akhirnya alhamdulillah untuk penawaran, untuk produk, untuk rasa dan yang lain-lain, milenialis manis sudah diterima di market yang sudah ada. Mantap, luar biasa dahsyat. Kang Ajis, artinya kalau kita berbicara produk milenialis manis, salah satu makanan yang bahan baku dasarnya selain tepung tentu saja, tapi yang tidak kalah penting adalah minyak goreng. Karena kan ini digoreng sebelum akhirnya dikasih rasa ya, entah itu rasa balado, jagung, kemudian juga pedas dan lain sebagainya. Kemarin sempat tuh harga minyak yang luar biasa naik berkali-kali lipat kan, bagaimana sempat Kang Ajis waktu itu, sementara produk ini bahan dasarnya salah satunya minyak adalah untuk menggoreng gitu kan, apakah menaikkan si harga jualnya atau memang menurunkan jumlah setiap bungkus yang Ajis waktu itu? Nah, jadi pas minyak lagi harganya mahal dan langka itu, sebenarnya kebalik lagi, kalau saya mikirkan diri sendiri, saya memutuskan untuk stop dulu produksi, ya kan, dikarenakan tidak menutupi operasional. Nah, tapi saya memikirkan begini, ya kalau saya tutup, otomatis ibu-ibu produksi tidak produksi, dan para sales tidak ada yang dibawa produknya. Ya kan, efeknya saya dengan keegoan saya tutup produksi, saya mungkin mengamankan diri sendiri, tapi produksi dan sales itu tidak berjalan seperti biasanya. Akhirnya saya mengalahkan ego saya, ya udah produksi aja. Dan dengan biasanya minyak itu 14 seliter 13.000, 14.000 atau 15.000 yang kemasan itu, kamu lonjaknya 2 kali lipat kan. Ya kita normal aja. Ibarat gini, ya mungkin dulu saya bisa untung lah, ataupun alhamdulillah dapat untung yang lumayan. Ya mungkin sekarang untungnya sedikit, kan, bahkan dirugi-rugi dikit lah, gak apa-apa kan gitu. Karena mikirnya ya Allah kemarin sudah memberi saya rezeki ataupun lebih yang lumayan banyak dengan harga minyak yang turun. Sekarang dengan harga yang 2 kali lipat bahkan melonjak yang tidak bisa menutupi personal, ya saya mengalah di situ. Oh mungkin sekarang waktunya saya berbagi ataupun mengalah. Yang penting produksi sama sales tetap jalan kan gitu. Artinya ketika harga minyak itu kemarin sempat naik 100% ya kan, dari harga normal, itu tidak, si produk tidak dinaikkan, jumlah juga tidak dikurangi. Tidak dikurangi, produksi tetap jalan. Itu patokannya, agar bagaimana justru kalau memberhentikan akan ada banyak orang yang tidak bekerja di sana kan. Siap. Dan artinya teman-teman ini menarik lagi, artinya dari jumlah karyawan yang saat ini Kang Ajis miliki, ya itu terutama yang bagian produksi, ini rata-rata ibu-ibu daerah sekitar. Iya. Kenapa Kang Ajis memilih ibu-ibu sekitar Kang Ajis? Ya karena di sekitaran rumah produksi itu ya banyak ibu-ibu yang yang ya istrinya cuman suaminya yang kerja kan gitu, daripada nganggur di rumah ya mendingan kerja di situ kan. Dan
untuk produksi tidak harus mempunyai skill khusus, ya kan? Apalagi di kerjaan kita itu, di rumah produksi kita itu mungkin katanya paling beda sama produksi lain. Karena apa? Kayak contoh kita itu ada spesialisnya. Kalau dia ngurusin goreng aja gitu kan. Ada yang ngebumbuin aja, ada yang ngitung doang, ada yang ngepres doang. Jadi kerjaan tuh ya gitu-gitu, nggak bolak-balik stay di situ. Lebih mudah kan gitu. Terus jangkauan itu juga kan tinggal jalan kaki mereka kan gitu. Banyak SDM ataupun ibu-ibu yang yang dulunya tidak produktif sekarang alhamdulillah sudah terproduktif. Artinya memang pekerjaan produksi tadi mohon maaf tidak harus membutuhkan skill yang luar biasa. Tidak harus ada skill khusus. Nanti mau belajar ya. Betul. Mau belajar bagaimana, karena kan menggoreng juga harus ada ilmunya. Betul. Kalau nggak bisa patah, gosong. Kalau nggak bisa patah, gosong. Terus ngebumbuin juga kalau nggak ada takaran juga kan patah, rusak. Tapi memang mungkin seminggu 2 minggu perlu penyesuaian juga. Betul. Ya. Untuk akhirnya sekarang mungkin sembari ngegoreng juga bisa sembari merem ya. Merem. Nah, artinya kan 35 karyawan ini kan bukan sebuah sedikit ya, sebuah angka yang sedikit, artinya jumlahnya sangat banyak. Berarti potensi untuk bertambahnya ketika warung yang disebarkan untuk milih semakin banyak akan bertambah juga kan? Betul. Nah, makanya kemungkinan dari sisi SDM produksi dan sales itu ketika kita membuka area baru itu akan bertambah biasanya kan gitu, dan itu akan banyak juga menyerap tenaga kerja kan gitu. Setiap area itu. Siap. Jadi memang setiap, bahkan tadi Kang Ajis ngobrol di offline ya teman-temannya, bahkan diusahakan per 2 bulan ya kalau nggak. Per 2 bulan sampai 3 bulan kita buka locker itu 2 orang biasanya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, sekarang September, Oktober, November, Desember, berarti kemungkinan akan ada penambahan 6 orang lagi. Betul. Ya sampai dengan akhir tahun di 2022. Kang Ajis, artinya kalau semakin banyak orang, kemudian juga semakin banyak warung yang tersebar dan lain sebagainya, ini kan akan semakin banyak juga Kang Ajis buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, ini yang menarik juga nih teman-teman sahabat harapan, ternyata Milih Bisnis Manis juga per bulannya bagi-bagi hadiah ya. Betul. Bagi-bagi kebahagiaan untuk pelanggan setia, untuk warung, ya hadiahnya macam-macam. Tadi Kang Ajis bilang ada kompor gas. Itu caranya gimana sih Kang Ajis? Caranya ya warung-warung yang sudah terdata di sales itu ataupun data di kita itu otomatis masuk ke undian kayak gitu. Itu bagian dari benefit emosional ataupun emotional benefit yang antara keterkaitan antara perusahaan ataupun dengan mitra-mitranya kan gitu. Siap. Jadi memang setiap bulan sekali, setiap awal bulan ini Milih Bisnis Manis teman-teman sahabat harapan mengundi macam-macam barang-barang elektronik untuk istilahnya yang warung setia ya, yang setiap bulan menjajakan produk dari Milih Bisnis Manis, dan setiap warung memiliki kesempatan untuk semua. Total kemarin hadiah yang sudah keberapa kan? 10 ya? Ke-10. 10. Berarti sudah 10 alat elektronik yang dibagikan, entah itu kompor gas atau Magicom ya. Nanti kemungkinan awal bulan sebentar lagi nih teman-teman ya bakal bagi-bagi hadiah lagi. Ini luar biasa. Kenapa Kang Ajis? Kenapa kan biasanya bahkan produk-produk yang besar saja itu jarang sekali ngasih ini, kok UMKM gitu ngasih hadiah? Ya karena kita besar itu tidak lepas dari dukungan mitra-mitra kita ya, warung-warung yang menjajakan produk Milih Bisnis Manis kita itu kan gitu. Ya itu salah satu dari apresiasi kita untuk mereka, dan kita sebesar itu bukan karena kita sendiri. Apalah produk Milih Bisnis Manis ketika tidak ada di warung ataupun tidak diterima kepada mitra-mitra warung itu sendiri kan gitu. Nah, mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin ada program-program yang lebih besar, tapi tidak secara personal kepada ibu-ibu warungnya ataupun yang orang-orang yang jelas-jelas bermitra. Mungkin mereka tidak punya data. Kalau kita kan datanya udah ada, alamatnya, nama warungnya kan gitu. Bahkan ada yang nomor teleponnya, ada nomor rumahnya, ada nomor celana. Udah lengkap kan gitu. Jadi kita bisa hubungan antara perusahaan dengan mitra-mitra kita udah begitu dekatnya. Asli orang Banten? Asli orang Serang. Asli orang Serang. Kalau orang Serang mah harus tahu Bin Kudu, teman-teman. Faiz mau kasih challenge nih. Siap. Ini harus tahu 5 tempat wisata di Kota Serang. Harus, kalau nggak tahu KTP-nya mending nggak usah jadi warga Kota Serang deh. Mudah-mudahan apa? Nggak lah kawan, 1. 5 tempat wisata di Kota Serang. Anyar. Bukan. Kota Serang, bukan kabupaten. Kabupaten.
Oh, Tasik-Ardi. Tasik-Ardi boleh. Ada Pantai Gope. Gope, Tiga. Ada apa ya? Banten Lama. Banten Lama. Juga Banten. Yang di Curug. Yang di KBA MBS ya. MBS juga. Sama di mana ya satu lagi ya? Itu kabupaten ya satu dia. Yang di Curug Ngajis, Kapal Bosok, iya benar. 80 lah ya teman-teman yang nggak jawab satu. Yang berikutnya 5 makanan khas Kota Serang. Waduh. 5 makanan khas Kota Serang itu sate bandeng, rabek, apa lagi ya? Kulit tangkil. Ada apa nih? Sate bebek enggak? Gipang mungkin ya. Gipang enggak ada kue satu. Siap nilainya 80 ya. Iya. Satu gak kejawab. Kang Haji asli orang Banten ya? Asli orang Banten, orang Serang. Banten mah jangankan sampai 30 tahun tinggal di Banten Haji. Seminggu aja biasanya udah kebal sama benda-benda tajam. Kita dari tim podcast Lasako dan nyiapin benda tajam ini. Alhamdulillah. Jangan dipercaya. Mau dicoba sekarang atau gimana? Nanti aja lah. Manggil Ki Firdaus dulu. Wasi-wasi. Jadi nggak mau nyoba di sekarang. Nanti aja ya. Udah lama nih, udah hampir 30 tahun ya, tinggal di Banten, tapi masih berdarah kalau kena benda tajam. Masih. Kadang dikasih cemberut aja sakit hati. Guys, tapi ngomongin soal seni tradisional kan, Banten ini salah satu seni tradisional yang paling terkenal hingga ke santero negeri. Ini adalah salah satunya debus. Kalau Kang Haji melihat debus ini seperti apa sih? Debus itu kan suatu kesenian yang udah dari zaman dulu sekali kan gitu. Nah, kebetulan yang uniknya adalah ketika saya bertemu dengan beberapa teman yang dari luar daerah, entah itu dari Bekasi, dari Depok, Jakarta, Bogor dan yang lain-lain, selalu identiknya dengan debus kan gitu. Wah, dari Banten nih, coba golok gitu kan. Itu selalu identiknya gitu. Jadi saya sebagai warga Serang asli kan gitu juga harus berkewajiban untuk menjelaskan kan gitu, entah itu dengan guyonan atau dengan serius. Kalau serius mereka wah kayak apa namanya kayak dengerin sejarah kan, tapi ada apa namanya satiran ataupun obrolan yang pembawaan sejarah dari debus itu sendiri dengan santai. Oh, dia lebih tertarik malah kan gitu. Biasanya kalau yang nanya-nanya gitu nggak harus jawab kayak gimana? Ya kayak contoh, wih debus kayak kan gitu kan, kan gitu. Udah lama debut ya makanya ikut ke Serang biar kebal kan gitu kan. Siap, makanya ikut ke Serang ke Banten biar kebal. Jadi ini salah satu seni tradisional yang harus kita jaga juga. Ya. Haji, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasako. Sama-sama. Mungkin Haji sebelum kita closing, pesan untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai usaha, yang masih ragu-ragu akan memulai usaha, seperti apa pesan yang ingin Kang Haji sampaikan? Ya untuk para teman-teman yang mau mulai usaha kan gitu, kalian mempunyai modal yang bukannya nggak ada, dengan niat, dengan tubuh yang lengkap, masuknya ide ataupun yang lain-lain. Jadi mulai usaha itu tidak melulu modal kan gitu, ataupun jadi jangan melihat dari sisi yang sulitnya dulu, kita lihat sisi apa namanya hal yang mudah dulu lah kan gitu. Apalagi dengan banyak keilmuan baru untuk membuka usaha itu ya sekarang udah sangat-sangat minimalis dan praktis. Nggak, kalau dulu itu harus buka usaha itu mikirnya rumit, ada modal, ada tempat, ada customer, ada barang, ininya dari mana. Nah, untuk teman-teman yang mulai usaha, balik lagi kita apa namanya kita harus melihat dari sisi hal terbaiknya dulu lah, jangan yang rumit-rumit dulu. Siap. Dari hal sederhana kalau bisa dilakukan segera. Siap. Terima kasih banyak Kang Haji. Jangan lupa follow ya Instagramnya Mili Dinis Manis @milidinismanis. Pak Yus pamit, Kang Haji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes mantap.